Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah pola chart pattern yang bernama Head and Shoulders. Pola Head and Shoulder ini terdiri dari bahu kiri, lalu ada kepala, nanti ada bahu kanan, lalu kemudian ada garis leher. Bentuknya kira-kira semacam ini, ya. Bentuknya semacam ini. Perhatikan yang di atas garis biru ini adalah pola head and shoulder, ya. Ada bahu kiri, ya. Bahu kiri itu left shoulder ini. Ada head, ada right shoulder. Seperti itu, ya. Di dalam memahami pola ini, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama trend, lalu volume, lalu kemudian terjadinya breakout, juga target harga dan support yang kemudian nanti berbalik menjadi resistance seperti itu nanti, ya. Jadi kita akan bahas, ya, dari awal. Yang perlu diperhatikan sekali lagi, yang pertama adalah tren sebelumnya, ya. Tren sebelumnya, yaitu dalam sebuah pola penting sekali untuk menetapkan keberadaan tren naik sebelumnya agar ini menjadi confirm bahwa ini adalah pola pembalikan arah tren, ya. Tanpa tren naik sebelumnya, ya, maka tidak ada pola head and shoulders ini, ya. Jadi sebelum terjadinya pola head and shoulder ini, maka sebelumnya harus dipastikan dulu bahwa ada tren naik, ya. Lalu kemudian kita akan membahas ke left shoulder ini atau bahu kiri. Bahu kiri ini berada pada tren naik, ya. Bahu kiri yang titik ini yang ada di scrollnya ini membentuk puncak yang menandai harga titik tertinggi tren saat ini, ya. Setelah mengalami puncak ini, maka kemudian dia terjadi penurunan, ya, penurunan. Lalu untuk menyelesaikan pembentukan bahu, ya. Jadi 1, 2 ini menyelesaikan ini. Nah, rendahnya ini biasanya tetap di atas garis tren, ya. Perhatikan ini adalah trend line, ya. Garis trend line untuk uptrend. Nah, left shoulder ini dia turunnya masih di atas garis trend line ini, ya. Lalu kemudian dia naik lagi membentuk kepala, ya. Dari bagian bawah bahu kiri atau left shoulder ini, kemudian dia naik, lalu kemudian melebihi tinggi dari left shoulder ini. Nah, dia naik. Nah, setelah dia berada di titik puncak, maka kemudian diikuti dengan penurunan, ya. Penurunan terus gitu sampai ke titik kedua ini. Nah, di titik kedua ini, penurunan yang kedua, ya, setelah naiknya ke head ini lalu turun. Nah, ini dia mematahkan pola trend line ini, garis trend line ini, ya. Garis uptrend ini dia terpatahkan pada head, pada penurunan di head ini. Lalu kemudian dia turun, ya. Turun, ya. Lalu rendahnya penurunan ini pada titik yang sama atau hampir sama dengan penurunan dari puncak left shoulder ini, ya. Jadi membentuk ini. Lalu kemudian dia mantul lagi ke atas menuju ke right shoulder ini yang titik tertingginya ini. Titik tertingginya ini tidak harus sama dengan left shoulder, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah gitu, ya. Yang jelas dia lebih rendah daripada headnya ini. Ini harus diperhatikan. Tapi jika right shoulder dan left shoulder ini dia simetri, ya, maka ini lebih bagus lagi. Nah, lalu kemudian dia turun, ya. Turun lagi di sini, ya. Lalu kemudian perhatikan turunan dari left shoulder dan turunan dari
head ini yang bentuknya titiknya hampir sama ini, dia membentuk support ya. Kalau dalam dalam pola head and shoulder ini kita sebut dengan neckline atau leher ya. Ini terbentuk dengan menghubungkan titik pertama ini ya, titik pertama rendah ini dengan titik kedua rendah ini. Ini membentuk neckline yang kemudian menjadi garis support ya. Garis support horizontal. Nah, ini harus diperhatikan karena ketika dari right shoulder terus turun, lalu kemudian dia mengalami breakdown di sini, maka itu adalah sebuah konfirmasi bahwa head and shoulders ini benar-benar terjadi, dan itu menandai terjadinya pola bearish reversal, yaitu artinya tren akan menjadi bearish seperti itu. Nah, ada yang perlu dipahami tentang volume ya. Saat pola kepala dan bahu ini ya, head and shoulder ini terjadi ya, volume memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam konfirmasi ya. Perhatikan ya pada grafik ini ya, dari left shoulder ini menuju ke right shoulder ini terjadi penurunan volume yang cukup banyak ya. Dari left shoulder ini volume tinggi, lalu kemudian turun berangsur turun terus sampai ke right shoulder ini ya. Lalu kemudian ketika dia breakdown, dia mengalami kenaikan volume ya, walaupun dia masih berusaha untuk naik lagi, tapi neckline ini yang tadinya berupa support sekarang sudah menjadi resisten, dan itu ternyata resisten yang cukup kuat. Lalu kemudian dia turun lagi, lalu melanjutkan dengan downtrend seperti itu ya. Jadi ini penting di garis bawahi. Jadi seperti itu ya pola ini, head shoulder ini. Jadi ada uptrend, lalu kemudian membuat left shoulder ini turun, membuat head, lalu turun lagi, lalu dua titik menjadi neckline, lalu dia naik lagi menjadi right shoulder yang ada di bawah head, lalu kemudian turun, lalu kemudian breakdown ya, breakdown dengan volume yang cukup tinggi, lalu akhirnya terjadilah downtrend, dan neckline ini berubah menjadi resistance yang sangat kuat. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu kita bahas adalah target harganya. Setelah memecahkan garis support pada neckline yang garis biru ini, atau garis biru ini juga sama, maka berapa proyeksi penurunan harga ya, dia ditemukan ya, proyeksi harganya itu ditemukan dengan cara mengukur garis dari ya, garis leher itu neckline ini ya, neckline ini, garis leher ini ke bagian atas kepala, head. Jadi supportnya adalah sama dengan antara neckline ke head ini. Jadi kalau headnya ini katakanlah 80, lalu neckline-nya 45 ya, berarti target harganya, berarti ini kan selisihnya jadi 35. Nah, 35 berarti target penurunannya 35 juga. Jadi 45 dikurangi 35, jadi sekitar 10 di sini. Perhatikan. Ya, dia langsung turun ya, yang akhirnya dia naik lagi. Lalu kemudian neckline ini menjadi resisten yang cukup kuat, lalu dia turun lagi seperti itu ya. Jadi dari neckline ini, karena dalam contoh ini targetnya adalah dari head ke neckline ini 35 poin, maka dia dari breakdown ini dia akan turunnya 35 poin. Perhatikan dari harga 45 turun menjadi dikurangi 35 jadi 10. Harganya 10 di sini. Lalu pada akhirnya dia mantul, tapi neckline sudah terlanjur jadi resisten. Lalu kemudian dia turun lagi dan melanjutkan downtrend seperti itu, dan seterusnya. Nah, inilah yang kita bahas hari ini, yaitu tentang head and shoulder, sebuah
pola yang perlu Anda camkan baik-baik ya, perlu diperhatikan baik-baik, karena jika terjadi pola ini maka ini pertanda buruk bagi pasar secara umum ya. Jadi sekian dulu, saya rasa. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda.